dari GPIB karena kami ada tersebar di 26 provinsi. Kami akan mencapai di tahun 2024 bertambah menjadi 345 jemaat dan kami masih punya 200 pos Polkes. Itu di daerah terluar, terdalam dan sedikit tertinggal. Nah, kami akan merangkul anak-anak yang hadir dalam pelayanan GPIB sebagaimana kami sudah menyampaikan fakta integritas bahwa GPIB akan maju dengan semua hal, yaitu kita mulai dulu tidak ada kekerasan baik verbal maupun fisik, dan juga kita akan menindaklanjuti sebagaimana Yesus memanggil anak-anak, biarkan mereka datang kepadaku. Jangan doakan kami supaya gereja ramah anak dan literasi digital akan sampai di mana-mana, sekalipun wilayah pelayanan kami ada sebagian yang belum ada signalnya seperti di Marau, tetapi melalui perjumpaan kami akan datang ke sana untuk menyapa dan memberikan perhatian kepada anak-anak karena mereka adalah masa depan GPIB, masa depan bangsa dan juga dunia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang pertama ya, dengan adanya deklarasi ini sekali lagi tentu kami mengapresiasi, tapi tidak cukup dengan deklarasi saja. Harus perlu aksi-aksi nyata, rencana aksi tindak lanjut dalam penanganan, dalam menggerakkan, dalam melihat. Nanti kita akan mengukur sejauh mana pencapaian 6 komponen yang ada di dalam sebuah gereja ramah anak ini. Jadi ada nanti tentu secara deklarasi ada penguatan-penguatan rencana aksi yang kita lakukan bersama, yaitu tidak hanya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu ini adalah juga dengan Kementerian Agama yang kita selalu bersinergi dengan Kemenak untuk bagaimana kita benar-benar implementasi dari gereja ramah anak ini benar terlihat impact-nya. Sekali lagi tentu impact-nya itu adalah kita pasti menanyakan kepada anak, apakah mereka nyaman, aman, dan apakah mereka merasakan rumah kedua ya. Jadi rumah kedua atau rumah ketiga dari sebuah aktivitas, kadang-kadang anak itu kan sepertiga waktunya itu ada di sini ya, sama sekolah umum, sekolah minggu, gereja, semuanya aktivitasnya bisa dilakukan di sini. Jadi itu yang dengan setelah deklarasi ini tentu ada tindak lanjut rencana-rencana aksi, dan rencana aksi itu mungkin kita tetapkan atau 3 tahun. Nah, setelah itu kita bisa mengukur bagaimana dampak dari deklarasi ini dan implementasi untuk gereja GPIB ini menjadi gereja yang ramah anak. Tentunya dengan dilaksanakannya deklarasi gereja ramah anak literasi digital ya, yang dilaksanakan oleh GPIB, maka ini merupakan suatu yang patut diapresiasi. Dan kami dari Kementerian Agama secara khusus dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selama ini juga memang sudah berkolaborasi dengan GPI dalam berbagai kegiatan seperti gereja ramah anak seperti ini. Dan oleh karena itu GPIB sudah mendeklarasikan gereja ramah anak ini tentunya menjadi harapan kami selaku pemerintah dan secara khusus di Ditjen Bimas Kristen supaya sinode-sinode yang lain. Ada sekian banyak sinode yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sekian banyak denominasi gereja yang ada di Indonesia, menjadi harapan kami untuk bisa mengikuti sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh GPIB Gereja Ramah Anak. Dan kita harus mengakui dan menyadari bahwa anak-anak memang perlu dan sangat penting untuk diberi perhatian. Sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka bukan saja
harapan gereja ke depan, tetapi mereka harapan kita sekarang, ya. Dan mereka harus diberi perhatian yang sangat luar biasa. Dan bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia diharapkan untuk bisa mengikuti sama dengan program yang telah dilaksanakan oleh GPIB, yakni Deklarasi Gereja Ramah Anak. Saya kira demikian. PGI mendorong gereja-gereja anggota ya untuk mengembangkan gereja ramah anak, dan beberapa sinode sudah melakukan itu dalam banyak bentuk, dalam banyak modal. Tapi deklarasi gereja ramah anak sebanyak mungkin kita dorong ke gereja-gereja anggota melakukan itu, karena itu sangat urgent untuk dikembangkan saat ini. Gereja menjadi tempat bagi anak-anak sesuai dengan tujuan dari GRA, Gereja Ramah Anak. Ya, rencananya ini sebenarnya sudah terjadi sekitar 3 tahun yang lalu dalam proses, tapi baru 2 tahun terakhir ini memang baru ditingkatkan, dan kemudian sosialisasi telah dilakukan ke 5 jemaat ini dengan harapannya dari 5 jemaat ke 25 jemaat dan akhirnya ke 345 jemaat GPIB sampai tahun 2024. Tujuannya mempersiapkan generasi muda ke depan. Sekali lagi, GPIB 100 tahun ada di 2048, sementara Indonesia 100 tahun ada di 2045. Mereka yang akan tampil memimpin, mereka yang harus dipersiapkan dari sekarang. Demikian concernnya, goalnya ke sana. Saya rasa iya, anak-anak sangat berharap agar benar-benar mereka diperhatikan lebih dari yang sebelum-sebelumnya, ya, fasilitasi kegiatan-kegiatan mereka, pengadaan ruangan, pembinaan bagi mereka, itu harus benar-benar menjadi perhatian kita gereja. Tidak hanya membangun gedung gerejanya, ya, tetapi bagaimana ruangan-ruangan yang kondusif dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk alat-alat peraga mereka, ya, untuk mereka lebih dapat dibina secara maksimal, secara optimal.